Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebandingin ya tahun 2022 mending beli iPhone 7 atau beli iPhone 6s. Bang, kok bandinginnya sama yang model downgrade? Kenapa tidak yang versi Android dan lain-lain? Kenapa? Karena banyak banget pertanyaan di DM dan di toko gue sendiri kalau di compare lebih worth it beli mana, dan yaudah gue buatin video ringan ini. Nah, gue udah pernah buat video ini sebelumnya tapi dari sisi price to price. Nah, sekarang dalam gue buat videonya dalam bentuk kemasan full set gini ya. Hal pertama, kalau lo beli iPhone 7, jelas kalau dalam keadaan full set seperti ini, lengkap sama kotak, handphonenya sendiri, kabel dan lain-lain, itu harganya nyentuh jauh di atas iPhone 6s. Ya beda-beda ratusan ribu gitu lah. Tapi kalau lo beli iPhone 6s ini yang kondisi full set, sama kayak iPhone 7 pokoknya lengkap semua, jelas harganya di bawah iPhone 7. Tapi ada beberapa kasus harga iPhone 6s itu sama seperti iPhone 7. Contohnya kita beli iPhone varian yang lebih besar lagi, ini 6s biasa, cari yang 6s Plus, apalagi yang ada embel-embel Xbox, jelas harganya sama seperti beli iPhone 7. Nah, di situ banyak orang yang bingung, mending beli iPhone 6s Plus atau beli iPhone 6s iBox, atau gue beli iPhone 7 aja sekalian upgrade tiket tapi bukan iBox tepatnya. Nah, di situ banyak kebimbangan-bimbangan. Pertama, sekarang ini zamannya IMEI itu bermasalah, ya kan? Kalau lo pengen yang nyaman, jelas gue lebih ngerekomendasiin lo pilih varian iBox saja. Tapi kalau lo nggak terlalu peduli sama begitu-begituan, menurut gue daripada beli iPhone 6s, ya mending beli iPhone 7. Kalaupun lo dapat iPhone iBox, gue lebih menyarankan lo beli iPhone 7 aja lah yang biasa meskipun bukan iBox. Dan kenapa? Karena dari sisi fungsional, dari sisi kegunaan ini lebih kepake. iPhone 7 tuh jauh lebih kepake ketimbang iPhone seri 6s. Why? Karena chipsetnya jauh lebih tinggi, layarnya menurut gue ya salah satu layar yang adaptasinya itu bodinya dan lain-lain aksesorisnya itu masih ada di iPhone terbaru. Contohnya iPhone SE generasi ketiga, iPhone SE 2022, lo beli case itu lo bisa dipakai juga di iPhone 7. Jadi dari segi desain looknya dia masih modern look gitu sampai sekarang. Nah, sedangkan untuk iPhone 6s ini udah jadul banget. Tapi terlepas masalah itu, ngomongin soal layar deh. Layar yang ada di kedua handphone ini menurut gue kalau di compare ya beda-beda tipis lah. Kalau lo dapat yang original, alhamdulillah. Kalau lo dapat yang non original, ya selagi touchscreen, layarnya masih bisa dipakai dan lain-lain, ya fine-fine aja sih. Mengingat handphone ini udah tua ya kan. Dan satu lagi, ngomongin aksesoris, kedua handphone ini sama-sama nggak ada kabel fast charging ya. Dan kenapa? Kalaupun ada ya nggak guna juga. Kalau lo pengen ngecas yang ngebut-ngebut, minimal lo beli iPhone 8 yang buat ngecas super ngebut-ngebutan. Kalau iPhone 7 ya ngecasnya masih ya sabar-sabar lah. Nah, ngomongin soal kamera di kedua handphone ini, kalau kamera iPhone 7 menurut gue secara personal jauh lebih enak sih, jauh sih. Jauhnya di mana? Jauhnya di kualitas low light-nya, di perekaman videonya itu kayak lebih smooth aja dan masih bisa diterima sama mata lah. Sedangkan untuk varian 6S, hasil perekamannya itu menciri khaskan sekali. Oh ini loh, ini kelihatan banget loh, handphone yang sudah jadul, handphone berumur. Kenapa? Karena dari desainnya, si kaca kamera iPhone 7 itu ya dia bagian kacanya itu gelap gitu lensanya, dan modulnya itu gede, lebar, modul sensornya. Sedangkan iPhone 6s dia baru coba belajar pada saat itu, produk pihak Apple itu baru coba mempelajari gimana caranya biar lensa itu nggak terlalu silau bagian modulnya, dan itu dimulai dari uji cobanya dari 6s. Nah, sedangkan iPhone 7 itu adalah penyempurnaannya dari teknologi itu. Makanya kalau ngomongin soal kamera, jelas meskipun ini adalah varian S si 6s-nya, tapi iPhone 7 penyempurnaannya ya kan, dan tahunnya lebih baru juga. Ngomongin soal baterai, baterai di kedua handphone ini sebenarnya nggak bisa diharapin banyak sih. Kalau lo pengen yang awet, ya lo jangan pilih iPhone 6s biasa, jangan pilih iPhone 7 biasa. Ini ngomongin soal kapasitas baterai ya. Ya lo mau ambil iPhone 7 pun ya bakal mirip-mirip kayak iPhone 6s.
untuk dari performanya. Ya mungkin konsumsi baterai dari chipsetnya lebih mending iPhone 7. Tapi kita fair-fairan aja deh. Ini handphone kedua ini udah berumur, otomatis baterai tidak menutup kemungkinan udah pasti diganti. Kalau baterai diganti, tidak menutup kemungkinan baterai diganti pasti sudah bukan tidak main tidak salah dan sudah pasti adalah baterai non original, tapi baterai baru. Nah, karena baterai non original, otomatis dari sisi penggunaan tidak bisa sesuai lagi kayak spek ala-ala Apple pada saat itu, sekian jam dapat bertahan sekian jam. Memang menurut gue lebih menyarankan lu kan ganti baterai yang pasti-pasti aja lah, yang nggak ori juga nggak apa-apa, yang penting baterai baru untuk pemakaian jangka panjang. Tapi ada minus ya baterai baru itu kadang baterai health ya non original, kadang baterai health nggak kebaca, kadang baru pakai setengah tahun udah aus aja, sedangkan baterai original lu pakai setahun itu bisa dijamin nothing problem, enak, fine aja gitu. Tapi permasalahannya kalau lu beli baterai copotan Apple yang beredar, ya sama aja. Kadang lu dapat baterai health yang 60%, 70%. Jadi buat apa gitu? Ya sama-sama aja lu beli baterai busuk ya kan. Dan ya itu agak sedikit complicated. Pokoknya intinya gini. Kalau lu pengen baterai awet, jangan beli iPhone 6s, jangan beli iPhone 7, dan jangan beli iPhone 8 juga. Ambil aja yang varian plusnya, ya kan, atau varian max-nya dari produk Apple. Selesai, kelar, urusan baterai kelar. Kalau masalah selebihnya yang kayak gini-gini, ya jelas konsumsi baterainya nggak bisa diandelin banget. Ya kalau lu nggak sabaran atau lu yang nggak suka banget sama kayak bentar-bentar ngecas. Dan selebihnya kalau lu tanya ke gue, Bang, jadi kesimpulan mendingan iPhone 6s atau iPhone 7 nih. Balik lagi ke lu, kalau seandainya lu butuh bener-bener performa dari handphone ya gue lebih menyarankan iPhone 7. iPhone 7 ini gue kasih kesimpulan lagi deh. Di atas kertas, dia lebih ngebut, kamera lebih bagus, dan case-nya, aksesorisnya masih bisa dipakai dari iPhone generasi terbaru juga. Kayak iPhone SE 2020, 2022. Aksesorisnya masih bisa dipakai di iPhone 7 ini. Dan itu kelebihannya. Sedangkan minusnya kalau lo malah beli iPhone 6s itu sedikit lebih lemot, spare partnya udah murah ya, cuman sama aja spare part murah tuh ya kalau dipakainya kayak nggak segacor ini ya buat apa gitu. Jadi ya itu aja sih yang bisa gue kasih tahu ke lo dari perbincangan comparing antara iPhone 7 dan iPhone 6s ini di market harga 1 jutaan 2 juta gitu. Jadi menurut lo kira-kira kalau disuruh pilih, kalau seandainya nih lo udah punya iPhone 11, iPhone 12 seandainya, tapi lu disuruh balik lagi nih, lu lebih pilih iPhone 7 atau iPhone 6s? Kalau gue sih jujur ya, gue sih nggak dua-duanya, gue lebih pilih ya kalau nggak 7 plus ya 6s plus sih. Tapi kalau seandainya duit gue ngepres ya gue pilih iPhone 7 sih, karena dari kameranya ini kepake banget buat gue iPhone 7.